Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Intan Sukurahayu, NIM 2021 53137. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi dasar akuntansi. Tujuan yang pertama yakni menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. Yang kedua, menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. Yang ketiga, menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. Yang keempat, menguraikan profesi akuntansi. Yang kelima, mengikhtisarkan perkembangannya prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktik akuntansi. Yang keenam, membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. Tujuan yang ketujuh atau tujuan yang selanjutnya adalah menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada 3 unsur dasar persamaan akuntansi. Yang kedelapan, menguraikan laporan keuangan perusahaan, perseorangan, dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. Yang kesembilan, menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Jenis-jenis perusahaan, yakni perusahaan manufaktur. Di sini saya contohkan sebagai perusahaan Honda, memproduksi produk berupa mobil dan motor. Perusahaan Intel memproduksi produk berupa komputer. Perusahaan Boeing memproduksi produk berupa pesawat terbang. Perusahaan Nike memproduksi produk berupa sepatu dan pakaian olahraga. Perusahaan Coca-Cola memproduksi produk berupa minuman. Perusahaan Sony memproduksi produk berupa barang elektronik. Perusahaan dagang. Yang kedua yakni jenis-jenis perusahaan, yang kedua yakni perusahaan dagang. Dicontohkan di sini adalah perusahaan Carrefour memproduksi produk berupa barang kebutuhan sehari-hari. Perusahaan yang selanjutnya Kids Fashion memproduksi produk berupa mainan. Perusahaan Electronic City memproduksi produk berupa barang-barang elektronik. Perusahaan Lens End memproduksi produk berupa pakaian. Perusahaan Amazon.com memproduksi produk berupa buku, CD, dan produk-produk lainnya melalui internet. Jenis perusahaan yang ketiga yakni perusahaan jasa. Perusahaan yang dicontohkan di sini adalah perusahaan Disney, memproduksi produknya berupa hiburan. Perusahaan Garuda Indonesia produknya berupa transportasi. Perusahaan Marriott Hotels produknya berupa hotel. Perusahaan Citibank produknya berupa keuangan dan perbankan. Perusahaan Telkomsel produknya berupa telekomunikasi. Jenis-jenis organisasi perusahaan yakni terdiri dari 3. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, persekutuan. Yang ketiga, korporasi atau perseorangan terbatas atau yang disebut dengan PT. Persekutuan atau perusahaan persekutuan yakni perusahaan yang dimiliki oleh 2 atau lebih individu. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan. Keunggulan dari perusahaan perorangan tersendiri yakni yang pertama, kemudahan pengaturannya. Yang kedua, biaya pengelolaan yang rendah. Kelemahan dari perusahaan perseorangan yakni sumber daya keuangan yang terbatas dan kewajiban yang tidak terbatas. Yang selanjutnya yakni persekutuan. Persekutuan adalah perusahaan yang dimiliki oleh 2 atau lebih individu. Jadi di sini dicontohkan oleh toko Ani dan toko Tini. Keunggulan tersendiri yakni sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Selanjutnya tambahan keahlian manajemen. Kelemahan dari persekutuan yakni kewajiban yang tidak terbatas. Yang selanjutnya yakni korporasi. Korporasi dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah, yakni yang sering kita sebut PT. Keunggulan dari korporasi atau PT yakni kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Kelemahan dari korporasi atau PT yakni pengenaan pajak ganda, yaitu korporasi pajaknya lebih tinggi dibandingkan perseorangan. Strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan
Standar integrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya, sekaligus untuk memaksimalkan laba terdiri atas strategi biaya rendah dan strategi diferensiasi. Berdasarkan strategi biaya rendah, yakni berdasarkan strategi biaya rendah, suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya. Dicontohkan di sini adalah perusahaan Lion Air dan Air Mineral Feed. Lion Air lebih murah dibandingkan Garuda, dan Air Mineral Feed lebih murah dibandingkan Aqua. Strategi diferensiasi. Berdasarkan strategi diferensiasi, sebuah perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik, sedemikian rupa sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang umum. Jadi di sini yang strategi diferensiasi adalah lebih tinggi, harganya lebih tinggi dibandingkan strategi sebelumnya. Contohnya di sini adalah desainer Bian dan Electrolux. Rantai nilai sebuah perusahaan. Rantai nilai adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Yakni di sini adalah diagram proses dari rantai nilai. Yang pertama yakni input, yang kedua proses bisnis, yang ketiga produk atau jasa, yang terakhir adalah nilai pelanggan. Pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Proses penyediaan informasi. Yang pertama, mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan di sini adalah pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal terdiri dari pemilik, manajer, dan karyawan. Pihak eksternal di sini adalah pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Yang kedua yakni menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang selanjutnya adalah mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Yang kelima, menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan di sini masih sama dengan seperti tadi. Pihak internalnya adalah pemilik, terdiri dari pemilik, manajer, dan karyawan. Pihak eksternalnya terdiri dari pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Etika bisnis. Prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. Yang pertama, yakni menghindari pelanggaran etika yang kecil. Yang kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Yang ketiga, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku etis. Profesi akuntansi. Profesi akuntansi di sini terbagi menjadi dua, yakni akuntan swasta dan akuntan publik. Akuntan swasta adalah akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba. Yang selanjutnya adalah akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor. Next. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Yang pertama yakni konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua yakni konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Yang ketiga yakni konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Yang keempat, konsep unit pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.